Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam untuk anak SD kelas 1. Materinya adalah anggota tubuh manusia. Mari kita simak videonya sama-sama ya. Bagian-bagian anggota tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri atas berbagai bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Setiap anggota tubuh bekerja saling berkaitan. Setiap fungsi anggota tubuh membantu manusia untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Tubuh kita terdiri atas organ-organ, yang terdiri atas jaringan-jaringan, yang terdiri atas sel-sel. Bagian tubuh memiliki fungsinya masing-masing untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Kita harus memahami bagian-bagian anggota tubuh untuk dapat mengerti fungsi dan kegunaannya serta bisa menjaga bagian anggota tubuh kita agar tetap sehat. Teman-teman, tahu nggak sih apa saja bagian-bagian tubuh, apa fungsi bagian tubuh tersebut? Dan mari kita belajar bersama tentang tubuh kita. Secara umum, bagian-bagian tubuh manusia terdiri dari bagian kepala, badan, tangan, dan kaki. Ngomong-ngomong, apa sih fungsinya kepala? Kepala fungsinya sebagai pusat pengendalian tubuh dan indera. Jadi, jika kita tidak memiliki kepala, mungkin tubuh dan indera kita tidak akan berfungsi. Mau tahu lagi nggak apa yang lebih penting daripada kepala? Ada loh, tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki fungsi yang kompleks atau rumit. Beberapa di antaranya termasuk pernapasan, pencernaan, sirkulasi darah, sistem syaraf untuk mengatur aktivitas tubuh, dan sistem kekebalan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Setiap sistem memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya, ada tangan manusia. Tangan manusia memiliki berbagai fungsi penting termasuk memegang, meraba, mengambil, ataupun yang lainnya, serta berkomunikasi dengan mengekspresikan diri melalui gerakan dan gestur atau biasa kita bilang bahasa isyarat. Tangan juga membantu dalam kegiatan sehari-hari loh, seperti makan, menulis, dan melakukan pekerjaan rumah seperti PR kita. Nah, anggota tubuh manusia paling bawah nih, ada kaki. Kaki manusia memiliki berbagai fungsi penting, seperti berjalan, berlari, melompat, dan berdiri tegak. Bahkan, kalau kita main bola, kita pakai kaki loh. Yang paling utama di dalam permainan sepak bola adalah kaki. Selain itu, kaki juga membantu menjaga keseimbangan tubuh, menopang berat badan, serta menyesuaikan posisi tubuh saat bergerak. Nggak sampai situ saja loh, bagian-bagian tersebut juga dibagi-bagi lagi. Misalnya bagian kepala ada rambut, wajah, dan telinga. Mari kakak jelaskan mulai dari rambut. Rambut memiliki berbagai fungsi, termasuk melindungi kulit kepala dari sinar matahari dan kerusakan fisik, menjaga suhu tubuh dengan mempertahankan panas, serta memberikan sensitivitas dan pergerakan saat rambut disentuh, seperti pada bulu hewan. Selain itu, rambut juga memiliki peran dalam menarik lawan jenis dan mengekspresikan identitas budaya atau gaya pribadi. Pasti adik-adik bertanya ya, apa itu maksud dari menarik lawan jenis? Baiklah, kakak akan memberikan contoh. Contohnya adalah Tina. Tina selalu mengurai rambutnya agar bisa menarik perhatian Tono, karena Tono suka tipe cewek yang berambut panjang. Selanjutnya, mengekspresikan identitas budaya. Budaya maksudnya adalah turun-temurun, yang seperti kita tahu di Indonesia mayoritasnya berambut hitam. Beda seperti orang yang ada di luar negeri, mereka memiliki rambut kuningan. Meskipun mereka lahir, mereka juga memiliki rambut yang berwarna kuning. Beda dengan Indonesia, mereka lahir dengan rambut yang berwarna hitam. Selanjutnya, gaya pribadi. Sama seperti yang tadi, gaya pribadi contohnya seperti Tina. Tina suka sekali rambut yang panjang dan diurai. Jadi dia tetap memiliki gaya rambut panjang yang terurai seperti itu. Sekarang kita berpindah pada wajah.
Wajah manusia memiliki berbagai fungsi penting, yaitu mengungkapkan emosi, ekspresi, dan niat melalui berbagai gerakan, seperti gerakan bibir dan sebagainya. Adapun wajah digunakan untuk mengenali satu sama lain, seperti contohnya saat kita baru pertama kali melihat seseorang dan kita mengingat wajahnya. Saat kita berpapasan di jalan, pasti kita akan mengingatnya saat kita mengenali wajahnya. Dan juga, wajah memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat indera penglihatan, penciuman, dan perasa. Telinga manusia. Telinga manusia memiliki peran yang gak kalah penting loh dari bagian tubuh yang lain. Misalnya, mendengarkan. Telinga membantu kita mendengar suara seperti ketika guru sedang mengajar di kelas atau teman sedang bercerita. Yang kedua, yang amat sangat penting, menyeimbangkan tubuh kita. Bagian dalam telinga membantu kita tetap seimbang saat berjalan, berlari, atau melakukan gerakan lainnya. Perlindungan. Telinga luar membantu melindungi telinga dari kotoran dan benda-benda lain yang tidak seharusnya masuk ke dalam telinga. Yang keempat, komunikasi. Dengan telinga, kita bisa mendengar dan memahami apa yang dikatakan orang lain, sehingga kita bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Yang terakhir, mari kita mengenali bagian-bagian wajah kita. Ada dahi, alis, mata, hidung, dan mulut. Dahi. Dahi letaknya yang ada di atas alis kita. Jadi, apa sih fungsi dahi? Fungsi dahi yang pertama ada pelindung. Dahi berada di bagian atas wajah dan membantu melindungi otak dari cedera ringan atau benturan saat bermain atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, ekspresi. Dahi juga membantu dalam mengekspresikan emosi seperti ketika kita mengangkat alis atau menunjukkan keheranan ataupun kebingungan, bahkan saat kita sedang marah-marah. Yang ketiga, menyaring matahari. Dahi membantu menahan sebagian sinar matahari agar tidak langsung mengenai mata, sehingga membantu melindungi mata dari cahaya yang terlalu terang. Yang keempat, menyaring keringat. Saat kita berkeringat, dahi membantu menyerap sebagian keringat sehingga tidak langsung mengalir ke mata atau wajah, membantu menjaga kenyamanan kita semua. Nah, ini nih yang ada di bawah dahi, yaitu alis. Alis mempunyai fungsi sebagai berikut. Melindungi mata. Alis membantu mencegah keringat atau air hujan langsung mengalir ke mata, menjaga mata tetap kering dan jernih. Yang kedua, mempercantik wajah. Alis juga memberikan bentuk dan karakter pada wajah, sehingga dapat menjadi bagian dari keunikan setiap orang. Mata. Mata adalah bagian tubuh manusia yang sangat amat diperlukan manusia, karena mata memiliki fungsi yang penting, di antaranya untuk melihat. Mata membantu kita melihat dunia di sekitar kita, seperti warna, bentuk, dan gerakan benda-benda di sekitar. Yang kedua, untuk kita bisa mengerti. Mata membantu kita memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya membaca buku, melihat gambar, atau menonton film. Yang ketiga yang gak kalah penting, untuk keselamatan kita. Mata membantu kita melihat bahaya yang mungkin mengancam, seperti kendaraan yang berjalan atau benda-benda tajam di sekitar kita. Yang keempat, panduan. Mata membantu kita dalam berjalan dan bergerak di sekitar, memberikan petunjuk tentang arah dan jarak. Hidung. Adik-adik tahu nggak, hidung selain untuk bernapas, fungsi hidung untuk apa juga? Ayo. Yang pertama, hidung bisa menghirup udara. Hidung membantu kita menghirup udara saat bernapas, memberikan oksigen ke dalam tubuh kita untuk bernapas dan hidup. Yang kedua, mengendus bebauan. Hidung membantu kita mencium dan mengenali berbagai bau di sekitar, seperti makanan yang sedap atau bau yang tidak sedap. Yang sedap seperti masakan ibu kita, dan yang tidak sedap seperti bau sampah. Yang ketiga, melindungi saluran pernapasan. Hidung juga berperan sebagai penyaring untuk menangkap debu, kotoran, dan partikel lain yang bisa masuk ke saluran pernapasan kita. Yang keempat, melembabkan dan memanaskan udara. Hidung membantu melembabkan dan memanaskan udara yang kita hirup sebelum masuk ke paru-paru agar lebih nyaman dan sesuai dengan suhu tubuh kita.
Nah, bagian tubuh yang umum pasti adik-adik tahu karena kita selalu menggunakan bagian tubuh ini. Betul, mulut. Mulut kadang digunakan bukan hanya untuk berbicara loh, tapi untuk makan dan minum. Mulut membantu kita makan dan minum dengan menyediakan tempat untuk masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh. Yang kedua, menyicip. Mulut membantu kita merasakan makanan dan minuman dengan lidah dan rasa. Yang ketiga, bernapas. Tahu nggak adik-adik, bernapas nggak hanya bisa lewat hidung, ternyata lewat mulut juga bisa. Nah, di situ bernapas ketika hidung tersumbat atau saat kita perlu bernapas dengan cepat, seperti ketika sedang berlari atau panik, atau kita sedang flu, kita bisa loh bernapas lewat mulut. Sekarang teman-teman tahu kan, seluruh bagian-bagian yang ada pada tubuh manusia, setidaknya kita memiliki gambaran betapa pentingnya kita harus menjaganya. Masing-masing bagian tubuh mempunyai fungsi yang memudahkan aktivitasnya kita. Uji kompetensi. Ayo, coba praktekkan tanya jawab bersama teman dengan menunjukkan tubuh kalian. Kemudian bergantian menyebutkan nama dari bagian tubuh tersebut. Sekian pelajaran kita tentang bagian-bagian anggota tubuh manusia. Jangan lupa dipelajari ya. Terima kasih. Dadah.